Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Activity Based Cost dan Activity Based Management. Penghitungan biaya dibagi menjadi dua, yaitu Traditional Costing dan Activity Based Costing. Pengertian Traditional Costing adalah suatu sistem costing di mana penghitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Pada sistem ini, hanya direct material dan direct labor yang dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Sedangkan pengertian dari activity based costing adalah suatu sistem penghitungan harga pokok di mana terdapat biaya FH yang dialokasikan berdasarkan aktivitas. Ini adalah gambaran umum kerangka dasar sistem ABC jika dibandingkan dengan sistem tradisional. Pada sistem tradisional, biaya dapat langsung dibebankan kepada produk karena biaya yang dapat ditelusuri hanyalah biaya langsung. Sedangkan pada sistem ABC, biaya tidak dapat langsung dibebankan kepada produk, melainkan dibebankan kepada kegiatan atas dasar usaha yang dikeluarkan. Setelah itu, biaya kegiatan dibebankan pada produk atas dasar pola konsumsi yang khusus atau aktivitas, sehingga dapat dibebankan kepada produk. Ini adalah perbedaan sistem ABC jika dibandingkan dengan traditional costing. Pada sistem ABC menerapkan multiple activity rate yang sulit diterapkan, dapat mempertimbangkan periode, tidak dapat digunakan untuk keperluan eksternal. Pembukuan melalui dua tahap sehingga hasilnya lebih akurat. Sedangkan untuk traditional costing menggunakan plain weight overhead rate yang lebih mudah diterapkan. Hanya mempertimbangkan produk, dapat digunakan untuk keperluan eksternal. Pembukuan melalui satu tahap sehingga hasilnya kurang akurat. Pada tingkat aktivitas, sistem ABC memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah unit level, tingkatan kedua batch level, tingkatan ketiga product level, tingkatan keempat plant level. Pada biaya tingkat unit, biaya-biaya yang meningkat tanpa bisa dielakkan pada saat satu unit produk output. Contoh aktivitasnya adalah assembling dan packing. Untuk biayanya sendiri, contohnya adalah biaya listrik dan bahan baku tidak langsung. Driver atau pemicu pada tingkat ini yaitu unit atau setumpuk output, jam kerja buruh langsung, dan jam kerja mesin. Batch level adalah biaya yang dikeluarkan akibat sejumlah batch dihasilkan dari suatu proses produksi dijual. Contoh aktivitasnya adalah scheduling dan settling up. Contoh biayanya adalah gaji para pembuat jadwal dan pengelola bahan baku. Driver atau pemicunya adalah jumlah batch, jumlah penyiapan, dan jumlah pemindahan bahan. Product level adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung berbagai jumlah produk yang dihasilkan. Contoh aktivitasnya adalah designing dan prototyping. Contoh biayanya adalah gaji para desainer, biaya iklan, dan biaya paten. Driver atau pemicunya contohnya adalah jumlah produk, jumlah perubahan desain, dan jumlah jam desain. Tingkatan yang paling banyak digunakan pada sistem ABC adalah plant level. Contoh aktivitasnya adalah heating dan security. Contoh biayanya adalah depresiasi, asuransi, dan PBB bangunan. Driver atau pemicunya adalah meter persegi luas ruangan yang dihuni. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara plan wide overhead rate dengan multiple overhead rate. Yang pertama, plan wide overhead rate. Plan wide overhead rate dapat mendistorsi biaya produksi per unit pada saat akan digunakan sebuah pembuatan keputusan. Digunakan untuk perusahaan secara keseluruhan, dan basis yang dipakai adalah jam mesin atau jam kerja langsung. Sedangkan untuk multiple overhead rate, menyesuaikan basis overhead rate di tiap-tiap departemennya. Dapat menggunakan basis jam kerja langsung ataupun jam kerja mesin.
bersifat lebih akuntabel karena menyesuaikan dengan aktivitas di tiap-tiap departemennya. Selanjutnya, manfaat mengetahui cost melalui activity based costing. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik bagi manajemen perusahaan mengenai cost driver. Yang kedua, mampu menyediakan informasi untuk analisis profitabilitas per produk dan pelanggan. Yang ketiga, mampu membedakan antara biaya yang memberikan nilai tambah dan biaya yang tidak memberikan nilai tambah, serta mampu memberikan informasi secara akurat bagi manajemen. Selain untuk alokasi biaya overhead, manajemen dapat berfokus pada eliminasi biaya overhead. Selanjutnya kita akan membahas 4 hal yang dapat di-manage dari activity based costing. Yang pertama, activity reduction, yaitu mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, activity elimination, yaitu menghapus atau mengeliminasi satu aktivitas sepenuhnya dalam produksi. Yang ketiga, activity selection, yaitu memilih aktivitas yang membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Yang keempat, activity sharing, membuat perubahan yang menghasilkan satu produk untuk berbagai aktivitas yang sama. Selanjutnya kita akan membahas activity based costing sebagai phase 1, yaitu activity based costing merupakan sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitasnya. Selanjutnya activity based management sebagai phase 2, yaitu melibatkan activity based costing dan menggunakannya sebagai sumber informasi utama dengan tujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat, mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung sebagai usaha perbaikan berkelanjutan. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh perhitungan dengan activity based costing dan traditional costing. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini adalah soal yang sudah saya ambil dari buku Carter di exercise 14 mengenai perhitungan dengan menggunakan activity based costing dan traditional costing. Ini soalnya teman-teman bisa baca. Jadi sini Thomson Company ini merupakan perusahaan manufaktur. Nah, di sini kita akan membahas manufaktur di salah satu pabriknya, yaitu pabrik Winchester. Nah, kita langsung lihat aja ke soalnya. Soal yang pertama itu dia menyuruh kita mengakumulasikan biaya overhead ke dalam produk 456 menggunakan traditional costing. Jadi traditional costing itu teman-teman itu dia menggunakan plan wide overhead rates. Jadi dia hanya menggunakan satu overhead rate, yaitu tarif overhead yang tetap, tarif overhead tunggal maksud saya, untuk seluruh departemen. Nah, sedangkan untuk soal nomor 2 kita disuruh menggunakan activity based costing untuk mengalokasikan overhead rates-nya ke dalam produk 456. Bedanya yang tradisional sama yang ABC. Yang tradisional seperti tadi saya bilang, yang tradisional tadi menggunakan single overhead rate, yaitu tarif overhead tunggal untuk semua departemen produksi, sedangkan yang activity based costing atau ABC ini menggunakan multiple overhead rates, yaitu menggunakan overhead rate yang berbeda-beda di tiap departemen. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasannya saja. Nah, di sini udah kunci jawaban yang sudah saya ambil, saya akan menjelaskan. Untuk nomor 1, soal nomor 1 di sini kita lihat perhitungan dulu. Karena dia nomor 1 ini menggunakan plan wide overhead rate, jadi dia tuh menggunakan suatu tarif tetap yang diambil dari, seperti tadi soalnya kan dibilang ini allocates it on the basis of machine hours. Berarti overhead rate-nya diambil dari total overhead-nya dibagi dengan machine hours. Nah, di sini kita lihat total overhead-nya ada $1.400.000, sedangkan total machine hours-nya di sini adalah 10.000. Nah, jadi cara menghitung tarif overhead rate-nya yaitu per machine hours, yaitu berarti 1.400.000 ini kita bagi dengan 10.000. Nah, seperti soal 1.400.000 bagi 10.000 machine hours. Kemudian kita kalikan dengan 90 machine hours. Nah, 90 machine hours di mana? Dari total machine hours yang dipakai oleh produk 456. Nah, di sini 456 menggunakan 90 machine hours. Jadi dapat hasilnya yaitu jadi produk 456 menggunakan tarif overhead sebesar 12.600. Kemudian kita bagi dengan 100 unit karena produk 456, kita lihat di sini lagi, unit produksinya adalah 100. Kita bagi total overhead yang digunakan oleh produk 456 yaitu 12.600, kita bagi dengan 100, mendapatkan tarif overhead per unitnya adalah $126. Ini kalau kita menggunakan metode tradisional. Kemudian kita akan berlanjut ke metode nomor 2, yaitu activity based costing. Nah, activity based costing ini teman-teman berbeda dengan yang pertama. Ini dia menggunakan multiple overhead rates. Jadi dia banyak ya
tarif overheadnya. Jadi nggak hanya melulu, kalau yang nomor 1 kan cuma menggunakan machine hours. Jadi yang nomor 2 ini dia dibagi-bagi teman-teman. Ada batch level, unit level, plan level, dan product level. Kemudian kita lihat dulu ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama itu dia mengalokasikan overhead untuk batch level cost. Kita lihat kembali di soalnya. Nah, di soal nomor 2 ini dia menggunakan untuk batch level, teman-teman baca ya yang di pointer saya tunjukkan, ABC with setups as a driver for all batch level overhead. Nah, berarti batch level overheadnya menggunakan basis setups. Seperti kita lihat di sini. Kita lihat yang di atas ini, batch level overheadnya totalnya 300.000. Berarti 300.000 ini kita bagi dengan setups seperti yang di soal setup. Sedangkan kita lihat di soal total produk 456 setupnya sebanyak 120. Maksud saya 120 ini bukan di produk 456 ya. Total produk 456 menggunakan 6 kali setup, sedangkan 120 ini untuk keseluruhan pabrik. Untuk menghitung overhead rates pada batch level, kita bagi dulu 300.000 kita bagi 120, kemudian kita kalikan 6 untuk mendapatkan batch level overhead pada produk 456. Jadi kita lihat kembali, 300.000 kita bagi 120 setup seperti yang di soal tadi, kemudian kita kalikan 6 setup. 6 setup ini dapat dari produk 456 ya di soal tadi. Nah, kita mendapatkan 15.000 batch level cost pada 456. Berarti 456 nih, produk 456 menggunakan batch level cost sebesar overheadnya sebesar 15.000. Kemudian kita lanjut lagi ke perhitungan yang kedua. Perhitungan yang kedua di sini kita lihat di sini 500 dari mana? Oh, ini kita lihat dulu produk level cost. Kita kembali lagi ke soal. Kita lanjut soalnya ya guys, yang nomor 2 ini. Produk level. Nah, design hours as the driver for all product level overhead. Nah, jadi di sini mereka menghitung produk level overhead rate-nya menggunakan basis dari design hours. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lihat di atas soalnya produk level overhead sebesar 500.000. Sedangkan setupnya tadi adalah design hours. Kita lihat di produk 456, design hours-nya adalah 280. Untuk sedangkan dalam pabriknya adalah 4.000. Berarti kita cara mencari overhead rates untuk produk level ini, kita pertama produk level overhead totalnya 500.000 kita bagikan dengan total design hours pada perusahaan itu yaitu 4.000, kemudian kita kalikan ke 280 design hours yang dimiliki oleh produk 456. Kita kembali lagi ke jawabannya. Nah, 500.000 dibagi 4.000 design hours, kemudian dikalikan ke 280 design hours yang dimiliki oleh produk 456. Kita mendapatkan overhead produk level cost pada produk 456 sebesar 35.000. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke unit and plan level cost. Kita kembali ke soal. Kita lanjutin soal yang di bawah ya teman-teman. Kita baca di sini. And machine hours as the driver for all unit and plan level overhead. Jadi di sini mereka menghitung unit and plan level overheadnya menggunakan basis dari machine hours. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di atas unit level overhead ada 200.000, sedangkan plan level overhead ada 400.000. Ini kita jumlahkan jadi 600.000. Kemudian kita bagi ke total machine hours yang ada di perusahaan, bagi 10.000. Kemudian nanti kita kalikan ke 90 yang ada di produk 456. Kita lihat kembali lagi soal, yaitu 200.000 ditambah 400.000 sama dengan 600.000. Kita bagi dengan 10.000 machine hours. Kemudian kita kalikan dengan 90 machine hours. 90 machine hours ini adalah machine hours yang digunakan oleh produk 456, sehingga kita mendapatkan nilai sebesar 5.400 yang merupakan unit and plan level overhead yang dibebankan kepada produk 456. Jadi totalnya kita bisa jumlahkan semua ini, 15.000 ditambahkan 35.000 ditambahkan 5.400, kemudian kita bagi dengan 100 unit. 100 unit adalah unit 456, sama seperti di atas ya, 100 unit teman-teman. Nah, kita bagi, kita mendapatkan overhead sebesar $554 per unit. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi segini saja pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga pembahasan kami dapat membantu pihak-pihak lainnya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa kembali.